Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para peternak, pada setiap pemeliharaan sapi mulai nyape, mulai dikeluh itu atau beli dari pasar atau dari anaknya sendiri, itu sudah bisa ditambahkan vitamin mineral. Jadi ditambahkan vitamin mineral. Dan perlu para pemirsa ketahui, para peternak, memelihara sapi mulai nyape, terutama sapi betina, itu sampai usia 8 bulanan, itu gizinya perlu diperhatikan. Jadi misalnya diberikan obat cacing, terus rumputnya cukup, karena ini mempengaruhi sistem reproduksi berikutnya. Dan di sini yang kami tekankan penambahan vitamin mineral pada sapi. Sebaiknya jangan diberi garam. Kalau terpaksa sedikit saja. Memang banyak peternak memberikan garam itu dengan tujuan supaya minumnya banyak. Padahal itu ada kelemahannya. Kalau sapi baru nyape diberi garam itu bisa nyemplon, perutnya besar, buncit. Terus kalau minumnya terlalu banyak, nanti makannya itu bisa berkurang. Rumputnya itu bisa berkurang. Dan garam itu salah satu antiseptik, pembunuh kuman. Dikhawatirkan kalau banyak garam masuk, bakteri di rumen, di lambungnya yang sangat menguntungkan sapi, nanti bisa mati. Dugaan saya seperti itu. Jadi pengaruhnya ke sapi tidak begitu bagus. Lebih baik ditambahkan mineral. Dan mineral itu seperti ini. Seperti ini. Mineral di pasaran itu banyak sekali. Kalau bisa mencari mineral yang ada komposisinya ada vitamin dan kandungan mineral kalsium. Kalau bisa itu ada izinnya sudah lengkap, dan ini bisa membantu negara karena produk obat hewan ini ada PPN-nya, pajaknya. Jadi kalau peternak menggunakan produk yang ada pajaknya, ini salah satu membantu negara. Tapi itu terserah peternak, sebaiknya seperti itu. Kalau saya selalu menggunakan produk yang ada kewajiban PPN-nya. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Tapi di obat-obatan itu selalu ada PPN-nya. Karena apa? Karena saya juga dulu pegawai, karena dibayar dari sumber pajak. Jadi para peternak sebaiknya menggunakan produk yang ada PPN-nya, ada izinnya lengkap, dan terutama kandungannya ada vitamin dan mineral, ada komposisinya. Semakin tinggi komposisinya memang semakin mahal. Ada yang lebih lengkap, ada asam aminonya. Cuma daerah yang banyak rumput hijau, rumput gajah, itu cukup vitamin mineral. Dan ini kebutuhannya sedikit, tapi penting. Dan cara pemberiannya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini ada sisanya mususi beras. Mususi beras itu lumayan bagus. Ini bisa diberikan. Nah, tambahan mineral itu kalau tidak biasa sapi. Ini maksimum sapi besar kalau seperti ini, maksimum sapi besar itu sesendok 1 hari. Kalau minumnya 2 hari, separuh sendok ini. Separuh sendok. Tapi kalau sapi kecil, sapi baru nyape, itu sedikit ini aja. Nah, sedikit ini aja ini. Jadi ini sedikit. Nah, nanti tiap hari ini. Kalau sapi besar ini belum biasa, enggak usah langsung 1,5 sendok gini. Atau minumnya sekali, enggak usah langsung 1 sendok. Tapi pucuknya sini aja. Atau sapi bunting tua, umur kebuntingan 8-9 bulan, itu minumnya jangan terlalu banyak. Cukup 1 timbo ini. Dan ini mineralnya cukup segini. Sehari. 1/2 sendok. Kalau ini menyusui, ini sedang menyusui, ini kalau belum pernah, biasanya ini sepertinya belum pernah dikasih mineral. Nah, ini bertahap segini aja. Kalau terlalu banyak kadang-kadang nggak diminum. Sering di peternak pada saat ada program dari pemerintah mendapat bantuan vitamin mineral, itu cara pemberiannya salah, akhirnya tidak diberikan. Akhirnya sering saya temui ada di kandang-kandang karena cara pemberiannya itu langsung. Akhirnya tidak mau diminum. Nah, itu harus bertahap.
terus jangan dicontangkan. Dicontang, ditaruh diminum terus dicontangkan. Nah, itu mudah keselak. Gitu. Jadi cara pemberiannya bertahap seperti ini, sedikit aja. Ini sedikit, ini cukup, terus baru udah gini. Ini kebetulan ada lerinya. Kadang-kadang air putih biasa, baru diminumkan. Dan sabar, gak mesti sapi langsung minum. Nah, bertahap ini. Nggak langsung minum karena ini langsung minum bertahap. Kalau 1 sendok kadang-kadang nggak diminum ini. Jadi ini para peternak, para pemirsa, cara memberikan mineral ini kebutuhannya tiap hari diusahakan. Jelas nih tiap hari. Nah, jadi fungsi vitamin mineral ini penting sekali karena apa? Terutama di sini ada kalsiumnya, ada magnesiumnya, ada vitamin A-nya. Nah, kalsium ini untuk pertumbuhan tulang ini. Ya. Kadang-kadang kalau kurang kalsium, tulangnya kurang kuat, gampang gesekan dengan alas kandang yang tidak pakai karpet itu kadang-kadang gampang infeksi pincang. Terus kalau sapi betina pada saat bunting, kalau kurang kalsium gampang kram, kalsium magnesium. Terus kalau habis seperti ini perlu vitamin. Di sini vitaminnya ada vitamin A. Itu bisa mengganti sel-sel yang habis melahirkan itu. Terus ada vitamin E-nya untuk kesuburan. Seperti itu. Jadi ini bisa ditambahkan tiap hari. Kalau tidak pernah sedikit, paling banyak 1 sendok sehari. Kalau minumnya 2 kali, setengah sendok. Nah, itu. Jadi pada peternak, para pemirsa, memelihara sapi itu sangat sederhana sekali, sangat mudah. Yang utama itu kandangnya harus banyak udara masuk, ventilasinya bagus. Terus kalau bisa tiap hari itu kena sinar matahari kalau bisa. Kalau tidak bisa seminggu 2 kali, misalnya sibuk kena sinar matahari antara jam 9 sampai jam 11 baru dimasukkan. Terus diusahakan tiap 4 bulan sekali dikasih obat cacing, terutama habis beranak, 1 hari setelah beranak dikasih obat cacing. Nah, ini dimungkinkan nanti air susunya bagus, anaknya tidak kecacingan. Terus kalau masih pedet, umur 2 bulan masih nyusui, boleh diberikan obat cacing sedikit, atau setelah nyape diberikan obat cacing. Nanti diulang lagi 3-4 bulan sekali. Terus vitamin ini bisa ditambahkan tiap hari. Terus kalau sapi betina sebenarnya rumput aja yang banyak sudah cukup. Kalau rumputnya kurang boleh ditambahkan katul, sisa katul sedikit-sedikit. Kalau banyak-banyak nanti terlalu gemuk, buntingnya juga sulit. Terus misalnya rumputnya berkurang, boleh ditambahkan misalnya jerami, misalnya dengan pucuk tebon, kulit jagung, macam-macam bisa. Tapi yang paling utama itu rumput. Dan sekarang banyak bantuan dari pemerintah, itu ada rumput gajah otot itu ditanam di sekitar Tegal-Tegal itu produksinya tinggi. Pokoknya terutama rumput. Ya boleh ditambah rambanan misalnya kelorono, sengon, tapi dilayukan dulu. Tapi yang paling utama rumput itu. Dan yang paling utama daerah di sini, daerah yang kalau kita tanya di Dinas Pertanian atau ada data, kalau daerah tanahnya pH tanahnya asam tanahnya rendah, 6 ke bawah, seharusnya ditambahkan vitamin mineral pada minumnya, atau kalau jumlah banyak memang pakai comboran, bisa dicampur comborannya gitu. Itu para peternak, para pemirsa, ini sekedar informasi. Kita melihara ternak itu harus penuh perhatian, karena sapi ini orang Jawa bilang rojokoyo. Dan sapi yang kita pelihara ini harus tiap tahun beranak. Kalau betina ini harus tiap tahun beranak. Ini rojokoyo. Kenapa dibilang rojokoyo? Memang ini dijual jam berapapun laku. Kita jam 12 malam ada masalah butuh, ke dagang langsung laku, rojokoyo. Terus sapi ini krusnya itu bertahan. Jadi krusnya itu tinggi terus. Kalau tahun 90-an kita melihara sapi betina ini, dan sekarang ini jumlahnya ya sama, itu pedetnya lahir itu umur 4 bulan nyampe beli sepeda motor tidak bisa.
Ya, tapi sekarang melihara segini pakannya juga tetap, buat teledongnya juga tetap, lahir pedet, apalagi jantan, itu beli sepeda motor sudah dapat. Kalau kita menguliakan anak tahun 90-an, itu memelihara sapi ini pedetnya untuk beli komputer tidak cukup, beli laptop tidak cukup, pedetnya cuma paling 300 ribuan, labnya 3 juta sampai 4 juta. Tapi kalau sekarang menguliakan anak, pas anaknya minta laptop, jual pedet, limusin satu, itu dapat laptop 3 yang biasa, yang paling yang bagus untuk anak kuliah SMA itu pedet satu itu. Jadi memang sapi ini tabungan tapi berkembang, terusnya itu tinggi. Jadi harus kita pelihara dengan baik supaya sapi itu tumbuh sehat, terus anaknya bisa beranak tiap tahun sekali. Dan selalu diusahakan dengan anjuran yang diikuti. Dan selanjutnya kita berdoa, tawakal kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah semuanya ini bisa terkabul. Dan kalau belum terkabul, memang tulisannya belum seperti itu. Tapi kita wajib usaha. Dan insya Allah setiap usaha dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita usahakan dulu, kalau ada kekurangannya, ya kita tidak mengeluh. Ya, kami hanya nyampaikan seperti ini. Kalau misalnya diikuti itu tidak tercapai, ya nggak mengeluh. Memang tulisannya seperti itu. Tapi kita wajib usaha semaksimal mungkin bagaimana sapi yang dipelihara ini beranak tiap tahun, tumbuh dengan bagus, dan tidak ada kendala yang tidak teratasi. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.